Kali ini kita akan nge-review film Mr. Harrigan's Phone. Film ini dibintangi oleh Jaden Martell sebagai Craig. Dia juga membintangi film It ya, badut pembunuh itu. Dan juga Donald Sutherland sebagai Mr. Harrigan. Dia juga membintangi banyak film drama nih guys. Ini aktor legend nih. Nah juga film yang ini nih disutradai oleh John Lee Hancock sebagai sutradaranya ya. John Lee Hancock ini mensutradarai film Bad Boys tahun 2003. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk, kita langsung aja ya. Semua berawal saat Craig bertemu dengan Mr. Harrigan di sebuah acara. Mr. Harrigan memiliki penglihatan dan pendengaran yang kurang baik ya, jadi ia membutuhkan seorang untuk membacakan bukunya yang begitu banyak guys. Nah, si Craig ini ditugaskan untuk membacakan buku buat dia. Craig pun datang ke rumahnya Mr. Harrigan dan bertemu dengan Mr. Harrigan. For passion alone is awake to it, and when passion is dead or absent, then the magnificent throb of beauty is... Ada banyak buku yang dia baca guys. Ada buku politik, drama, dan sebagainya. Gajinya dari Mr. Harrigan juga lumayan loh. Si Craig ini juga ibunya ternyata telah meninggal dunia. Suatu saat pernah Craig datang ke rumahnya Mr. Harrigan dan mencoba membuka lemari, tapi ternyata ketahuan. Mr. Harrigan juga mengajarkan banyak hal pada Craig. Kebanyakan tentang kehidupan ya, bagaimana cara kehidupan ini di luar sana bekerja, di mana orang-orang itu tidak semuanya baik. Craig pun juga banyak mencari tahu tentang siapa sebenarnya Mr. Harrigan yang misterius ini. Rumahnya besar dan dia tidak punya keluarga untuk tinggal bersamanya. Dalam banyak kesempatan, Mr. Harrigan sering memberikan hadiah berupa kode undian ya guys pada si Craig ini. Namun setiap digosok selalu isinya zong ya. Waktu-waktu pun berlalu dan Craig pun sekarang sudah besar. Namun ia tetap dengan kesibukannya setiap seminggu 3 kali datang ke rumah Mr. Harrigan untuk membacakan buku. Kali ini ia yang sudah SMA bersama dengan teman-temannya datang dan bertemu dengan banyak orang, terutama orang-orang yang baik dan juga ada juga orang yang jahat sama dia guys. Biasalah bully di sekolah gitu guys. Nah yang unik juga nih, di SMA ini, di kantinnya itu semua orang duduk berdasarkan telepon yang mereka punya guys. Samsung duduk dengan Samsung, yang punya iPhone duduk dengan iPhone. Wah, nggak boleh gitu ya. Karena wajahnya terlihat rapi dan bersih, Craig pun akhirnya menjadi target seorang bully di sekolah. Pada saat pulang, Craig sempat memohon untuk dibelikan HP kepada ayahnya. Namun, ya tidak semudah itu ya untuk langsung membelikan HP. Craig pun kecewa. Sementara itu, hari-hari berlanjut bersama Mr. Harrigan. Craig pun terus membacakan buku dan juga menemaninya saat sore. Craig pun bercerita tentang seseorang yang membuli di sekolahnya. Pada saat hari besar tiba dan membuka kado, Mr. Harrigan memberikan kode undiannya dan Craig pun memenangkan sejumlah besar. Di saat yang bersamaan, ayah Craig juga membelikan dia sebuah HP ternyata. Wow, keren-keren. Dia dibeliin iPhone nih guys. Kemudian, ia pun akhirnya menelpon Mr. Harrigan. Mr. Harrigan pun merasa senang karena dihubungi. Pada saat sekolah tiba, Craig pun akhirnya duduk bersama teman-teman yang juga memiliki iPhone. Mr. Harrigan bertanya, walaupun kamu sudah besar, kenapa masih sering datang ke sini, Craig? Dan Craig pun menjelaskan kalau ia ke sini karena memang merasa nyaman di sini dan suka membacakan buku kepada Mr. Harrigan. Craig pun akhirnya memberikan Mr. Harrigan sebuah HP. Seorang kakek-kakek seperti Mr. Harrigan tentunya kebingungan ya dengan kegunaan dari HP tersebut. Own us. I don't have a television because if I did, I would spend my time watching it. Namun Craig di sini menjelaskan, ia bisa membuka banyak hal, bisa membaca berita lebih update daripada koran. Mr. Harrigan pun akhirnya terbujuk dan ingin memiliki dan menguasai HP tersebut. Kali ini Craig ingin mengajarkan Mr. Harrigan tentang cara membuat ringtone yang menarik. And even how to personalize this phone. Let's give you a handle. Handle? No, handle's like a nickname. So when you call me or text me, that's the... Give you another ringtone. Better? Yeah, better. I still won't answer it. Even if it's me? How would I know? Okay, you like country and western, right? I do. What's your favorite song? There's so many. Tammy Wynette. Stand by your man. Yeah, that's lovely. Listen to it. Mr. Harrigan pun akhirnya memilih ringtone yang tepat untuk HP-nya. He stared at his phone like it was a magic 8-ball. And on that day, in a matter of seconds, Mr. Harrigan predicted the future. Craig pun akhirnya meninggalkan Mr. Harrigan sendiri dan asik sedang memainkan HP-nya. Sementara itu di sekolah, si bully merasa tertarik dengan HP yang dimiliki sama si Craig nih dan berusaha untuk mengambilnya. Namun Craig berhasil merebutnya kembali. Craig yang semakin kesal karena Mr. Harrigan selalu bermain HP dan tidak mendengarkan pada saat ia membaca buku. Mr. Harrigan pun menyuruh mengambil Craig sesuatu di dalam lacinya.
Pada suatu hari, Craig datang seperti biasa untuk membacakan buku pada Mr. Harrigan. Namun kali ini ia mendapati situasi Mr. Harrigan dalam kondisi yang sangat lemah dan menggunakan oksigen. Craig pun langsung menelpon ayahnya dan meminta tolong bantuan untuk dikirimkan ambulans. Craig sangat terkejut dan sedih melihat kondisi Mr. Harrigan pada saat ini. Ayahnya Craig pun berkata akan mengirimkan ambulans secepat mungkin dan menyuruh Craig untuk keluar dari rumah. Ambulan pun datang dan berusaha untuk menyelamatkan Mr. Harrigan. Sementara itu, Craig yang sedang bersedih dan kehilangan berusaha untuk menelpon Mr. Harrigan. Oh iya, HP-nya ini kebawa ya guys sama dia ke rumah. Craig yang datang menjenguk jenazah Mr. Harrigan pun menyisipkan HP yang dulu pernah ia beli untuk Mr. Harrigan ke dalam sakunya guys. Dan peristiwa ini disaksikan oleh seorang pria. Pada saat pemakaman, yang datang tentunya tidak banyak ya, karena Mr. Harrigan tidak memiliki sanak saudara. Kemudian Craig dan ayahnya disampiri oleh seorang pengacara dan berkata kalau Craig berada dalam surat wasiatnya Mr. Harrigan nih. Wah, dia dapat banyak duit langsung ya. Jadi warisannya Mr. Harrigan ini turun ke si Craig guys, karena dia tidak memiliki keturunan. Dan dia berusaha untuk menelpon ke HP yang telah ia sisipkan ke dalam saku Mr. Harrigan nih guys. Padahal Mr. Harrigan ini kan udah ada dalam kubur ya. Nah, disinilah suasana menjadi sangat mengerikan. I'd give it back to have you still around. I know that probably sounds like a lie, but it's not. It really isn't. Craig yang mencoba untuk menelpon Mr. Harrigan pun sangat terkejut pada saat telepon tersebut ternyata mendapat balasan dan SMS dari HP yang ada di dalam makam tersebut guys. Waduh, seru banget nih. Keesokan paginya, Craig menceritakan pada ayahnya kalau HP yang berada di dalam makam Mr. Harrigan telah menjawab SMS-nya. Berarti Mr. Harrigan masih hidup kan? Craig pun membujuk ayahnya untuk membongkar makam tersebut. Namun ayahnya menjelaskan kepada Craig bahwa Mr. Harrigan sebenarnya sakit jantung dan telah diautopsi. Berarti mayatnya telah dibuka dan diperiksa sehingga tidak mungkin Mr. Harrigan masih hidup. Craig yang masih penasaran akhirnya mendatangi makam dan berusaha menelpon dari luar, kemudian menguping ke dalam tanah apakah HP tersebut benar-benar ada di dalam makam. Dan benar, bunyi dong guys. Waduh, serem banget. Akhirnya dalam keputusasaan, Craig pun mendatangi rumah Mr. Harrigan dan bertemu dengan kepala rumah tangga di sana dan mengambil kenang-kenangan berupa pohon anggrek. Di saat yang bersamaan, di sekolah, Craig melihat si bully sedang melakukan transaksi sesuatu yang berbahaya lah pokoknya. Dan kemudian dia pun dikeluarin dari sekolah. Pada malam dansa untuk senior ya, prom dance ya, si Craig ini disamperin sama si bully dan si bully ini bilang kalau Craig telah melaporkan sehingga dia dikeluarin dari sekolah. Craig pun habis babak belur dipukulin. Craig menciptakan seluruhnya ini kepada gurunya yang seorang perempuan ini. Dia kebetulan kayaknya suka sama gurunya juga nih guys. Good enough that I'm afraid he'll come at me again. Craig yang merasa sedih dan I'm honestly sakit karena dipukuli oleh si bully akhirnya berusaha untuk menghubungi Mr. Harrigan di HP-nya dan berkata kalau ia sedang disakiti. Nah, yang lebih anehnya lagi nih guys, ternyata keesokan harinya si bulinya ini meninggal guys. Katanya ia jatuh dari tangga dan lehernya patah. Craig yang di sekolah pun terlihat bersedih dan merasa bersalah. Gurunya mengatakan padanya bahwa ia tidak perlu merasa sedih karena kejadian ini bukan salahnya. Namun Craig tidak tinggal diam. Ia terus menyelidiki tentang Mr. Harrigan. Kali ini ia menyamperi seorang pria yang dulu pernah bekerja pada Mr. Harrigan. Craig berusaha untuk mengungkapkan misteri di balik kematian bully dan berusaha untuk menyelidikinya terus. Pada malam hari, ia berusaha menelpon untuk sekali lagi, namun terjadi hal-hal yang mengerikan ya guys. Craig yang telah merasa dihantui oleh hantu yang berada di dalam handphone Mr. Harrigan berusaha untuk merestart HP tersebut di tempat perbaikan HP guys. Di sini dia sangat berat ya untuk memutuskan karena HP tersebut adalah satu-satunya kenangan milik dia dan Mr. Harrigan. Namun terpaksa ia lakukan dan setelah di restart ditaruh di lemarinya guys. Kehidupan berlanjut, Craig pun semakin serius menjalani masa SMA-nya. Hari-hari berlalu seperti biasa dan akhirnya Craig pun diterima lulus untuk masuk perguruan tinggi. Ayah Craig sangat senang dengan keputusan tersebut karena selain ada biaya untuk kuliahnya dari Mr. Harrigan, Craig pun juga lulus dengan peringkat yang baik ya dan masuk universitas yang bagus. Call me. Need anything.
Di dalam perjalanan menuju kampus, ia sempat melihat ibunya guys. Dan tiba pun dia di New York. Di kota ini ia berkuliah dan memiliki teman roommate seorang pria ya. Namun suatu ketika ia ditelepon oleh ayahnya yang mengabarkan bahwa gurunya yang dulu sangat ia sayangi mengalami kecelakaan mobil. Craig pun tidak langsung berpikir panjang ya dan langsung pulang ke kampung halamannya. Scene selanjutnya memperlihatkan adegan bagaimana gurunya Craig yang mengalami kecelakaan gara-gara seorang pria yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan mabuk. Peristiwa yang sangat mengerikan ini terjadi di jalan saat gurunya bersama dengan pacarnya. Craig pun menghadiri pemakaman dari ibunda guru tercintanya. Craig yang merasa memiliki kemampuan super dengan cara menghukum orang-orang jahat kembali menggunakan HP tersebut karena si penjahat yang membunuh gurunya tidak dihukum secara benar. Dengan sangat takut, Craig pun menelpon dan mengatakan kalau si pengemudi ugal-ugalan yang telah membunuh ibunda gurunya tidak dihukum dengan benar. There is a man named Dean Whitmore who killed a teacher of mine from high school. He was drunk and crashed into Miss Hart and her fiancé. She was a good person. She helped me when I needed help. And he didn't get what he deserved. Dan mengabarkan kepada Mr. Harrigan I want him dead. untuk menghukumnya seperti dulu ia menghukum si bully. Waktu-waktu berjalan ya, dan ia terus menanti kabar apakah ini sebenarnya hanya kebetulan atau memang Mr. Harrigan di alam sana bisa menghukum orang yang telah bersalah. Ternyata si pengemudi ugal-ugalan itu meninggal guys. Craig merasa kebingungan dan merasa sangat bersalah karena telah merasa untuk ikut andil dalam meninggalnya si pengemudi ugal-ugalan tersebut. Craig pun akhirnya merasa sangat menyesal dan datang ke makam Mr. Harrigan dan berkata di situ, mungkin pesan yang disampaikan lewat SMS adalah untuk berhenti menggunakan kemampuan tersebut. Craig juga sempat mengunjungi makam ibunya yang selama ini ia tidak pernah kunjungi karena ia ingin merasa ibunya tetap hidup. Scene terakhir adalah Craig berlari menuju sebuah tebing dan berusaha untuk melempar HP tersebut dan menghilangkan HP tersebut selamanya, sekaligus memutus kontak ya guys. Hal tersebut sangat sulit ia lakukan. Namun, agar ia tidak menggunakan kemampuan itu lagi, ia harus mengambil keputusan guys. Dan HP tersebut akhirnya dilempar. Namun saat untuk membuang HP yang satunya lagi, Craig merasa ragu karena di dalamnya banyak nomor-nomor kontak penting dari teman-temannya dan kehidupannya yang sekarang. Dan ceritanya pun selesai. Percakapan melalui ponsel antara Indrayati dengan seorang yang mengaku roh Nyonya Win di tempat pemakaman umum TPU Genuk Baru, Tegalsari, Candisari, Semarang memang berlangsung cukup lama. Menurut Seran, juru kunci makam tersebut, saat itu raut muka Indrayanti tidak seperti menunjukkan ketakutan. Padahal kalau mendengar percakapan tersebut, kata Seran, isinya sangat menyeramkan. Bagaimana tidak? Dalam telepon itu, suara yang sedang diajak bicara oleh Ibu Indrayanti mengaku sebagai roh dari orang yang telah dimakamkan, yang makamnya berada di depan kami, katanya. Seran mengaku sempat berpikir kalau itu bohong-bohongan atau paling tidak ada orang usil yang sengaja mengerjai Ibu Indrayanti. Tapi setelah melihat ke kanan kiri, ternyata tidak ada satupun orang di sekitar kuburan tersebut. Sementara di sebelah kuburan cuma ada remaja-remaja kampung yang tengah bermain voli. Jadi, tak ada orang lain saat itu. Dan anehnya, telepon Indrayanti berlangsung berdering persis pada saat kami berada di depan makam Nyonya Win, kata Seran, sang juru kunci. Karena Indrayanti masih penasaran, Ian pun bertanya maksud dan tujuan dari Nyonya Win dalam pembicaraan gaib tersebut. Namun dengan ketus, Nyonya Win yang setengah memaksa Indrayanti untuk mengikhlaskan suaminya karena suaminya lah yang bisa menyembuhkan sakit hati yang dideritanya. Dan akhirnya telepon itu pun putus sendiri oleh Nyonya Win. Bahkan sampai saat ini nomor tersebut tidak bisa dihubungi lagi. Karena takut dan was-was, Indrayanti mematikan ponsel tersebut dan diaktifkan kembali pada saat Jumat pagi. Namun alangkah kagetnya Indrayanti selepas mengaktifkan kembali ponselnya, sesaat setelah aktif ada 2 SMS pendek masuk. Yang pertama dari operator mengabarkan bahwa semalam nomor sekian yang diketahui milik Win telah menghubungi. Dan yang kedua berasal dari nomor tersebut yang bunyinya, "Pak, aku wis mbudalke kawulaku tak jeluk hati-hati." Nah, artinya, "Pak, saya sudah memberangkatkan anak buahku. Saya minta kamu hati-hati." Rasa takut Indrayanti pun bertambah dan untuk itu ia dan keluarga mencoba berkonsultasi ke paranormal di dusun asalnya ya. Dan jawaban yang diberikan paranormal tersebut menambahkan penasaran Indrayanti dan Bambang. Menurut paranormalnya, saya memang sedang diikuti oleh Nyonya Win. Bahkan sekarang sudah ikut dengan saya dan berada di rumah, kata Bambang. Namun
Sampai saat ini, Bambang masih belum yakin asal-muasal telepon gaib tersebut. Dan ia berniat mencari paranormal yang bisa membaca apa yang mereka alami secara pasti. Menurut Bambang, ia tidak merasa mengenal orang dengan nama tersebut. Dan saat ini, ia juga tidak memiliki masalah dengan orang lain. Termasuk dengan Nyonya Win yang sudah mati tersebut. Namun pada tengah malam, 3 hari sebelum mendapatkan telepon, ia mengalami hal aneh. Ia didatangi oleh perempuan misterius yang meminta untuk ikut hidup bersamanya. Namun sebelum dijawab, perempuan itu sudah menghilang entah kemana. Kalaupun rekayasa, tambah Bambang, kenapa penelpon itu tahu kondisi dan gerik-geriknya ketika di makam ya? Dan kenapa pulsa yang dipakai oleh Indrayanti saat berkomunikasi selama 15 menit lebih dengan Nyonya Win tidak berkurang sama sekali. Daerah Kendal, tempat terjadi peristiwa ini ya, peristiwa yang sempat menghebohkan warga ini tengah menjadi perbincangan banyak orang. Ada sebagian yang percaya bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi secara gaib, namun tak sedikit pula kejadian ini merupakan rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Apa betul si roh halus bisa kirim SMS segala? Salah satu warga ya. Pakar telematika Roy Suryo pun tidak mempercayai bahwa kejadian tersebut adalah kejadian gaib. Bisa jadi Bambang dan istrinya sedang dikerjai atau diprank ya oleh orang lain yang tahu secara detail kondisi Bambang saat itu. Bahkan dia tahu soal tempat makam Nyonya Win, kata Roy Suryo.